Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur sel saraf, impuls saraf, gerak sadar dan refleks, serta mekanisme penghantar impuls. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Adi Yulianto absen 2. Saya Alvina Oktavianti absen 5. Saya Muhammad Rafli Ramadan absen 18. Saya Muhammad Tarik Fahri absen 19. Saya Siviana Widianing Tias absen 30. Sistem saraf pada manusia. Sel saraf pada manusia. Sel saraf neuron merupakan unit fungsional sistem saraf berukuran panjang 39 inci, berfungsi mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu 1. Reseptor, 2. Sistem saraf, 3. efektor. Struktur sel saraf. Struktur sel saraf yang pertama yaitu dendrit. Jadi, dendrit ini merupakan juluran pendek dari sitoplasma yang berfungsi untuk menerima rangsang yang akan dikirim ke badan sel. Kemudian, setelah dendrit akan ada badan sel atau yang disebut juga perikarion, di mana badan sel ini tersusun oleh inti sel atau nukleus. Fungsi dari inti sel ini adalah untuk mengatur kerja dari suatu sel. Kemudian ada akson. Jadi, juluran dari sitoplasma itu tidak hanya pendek atau dendrit, namun juga ada juluran panjang dari sitoplasma yang namanya akson, yang disebut juga dengan neurit, di mana fungsi akson ini adalah untuk menghantarkan rangsangan atau impuls ke neuron lainnya. Kemudian akson ini diselubungi oleh suatu selubung yang namanya adalah selubung mielin. Nah, selubung mielin ini tersusun oleh lemak yang berfungsi untuk melindungi akson. Dan ternyata selubung mielin ini tersusun oleh suatu sel yang namanya adalah sel Schwann. Jadi, selain sel Schwann menyusun selubung mielin, sel Schwann juga berfungsi untuk menutrisi akson. Jadi, memberikan nutrisi kepada akson, selain itu juga membantu meregenerasi akson. Kemudian, di antara selubung mielin satu dengan selubung mielin yang lainnya terdapat suatu celah. Nah, celah ini dinamakan nodus Ranvier, yang fungsinya untuk mempercepat hantaran impuls. Yang terakhir, ada juga yang namanya akson terminal atau ujung akson. Neuron tidak dapat membelah secara mitosis, tetapi serabutnya dapat beregenerasi jika badan selnya masih utuh. Jika akson mengalami kerusakan berat, neurelema melakukan pembelahan mitosis untuk menutup luka. Macam-macam neuron berdasarkan strukturnya. 1. Unipolar. Memiliki satu juluran sitoplasma. Contohnya neuron pada embrio dan fotoreseptor mata. 2. Bipolar, yaitu memiliki 2 juluran sitoplasma. Contohnya reseptor telinga, mata, dan hidung. 3. Multipolar, memiliki banyak sekali juluran sitoplasma. Contohnya ada di saraf sumsum tulang belakang.
Macam-macam neuron berdasarkan fungsinya. A. Sel saraf sensorik berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan dendrit. B. Neuron motorik menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor. C. Neuron asosiasi penghubung antara neuron motorik dan sensorik. 1. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan yang lain. 2. Adjustor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Impuls saraf. Impuls saraf merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pusat elektrik yang menjalari serabut saraf. Contoh impuls yaitu perubahan suhu, tekanan, bau, aroma, suara, benda yang menarik perhatian, dan berbagai rasa, asin, manis, asam, dan pahit. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak yang terjadi akibat penjalaran impuls pada gerak sadar relatif lama, melewati jalur panjang melalui otak. Contohnya gerakan memegang buku saat ingin belajar atau ketika mengambil pensil. Penjelasan skema gerak sadar adalah rangsangan yang nantinya akan diterima oleh reseptor. Nah, bisa dilihat di gambar ini saat kita melihat benda yang menarik perhatian. Hal itu kita bisa sebut dengan rangsangan yang nantinya akan diterima oleh reseptor. Nah, di sini mata sebagai reseptor kemudian akan diterima oleh saraf sensorik. Fungsinya yaitu menyampaikan impuls atau rangsangan untuk menuju sistem saraf pusat yaitu otak. Nah, di otak kemudian akan dibaca, disampaikan, dan dibawa oleh saraf motorik, kemudian akan bergerak menuju efektor. Efektor ini menyebabkan adanya tanggapan, misalnya mata menjadi berkedip. Ya, dapat dilihat itu adalah mekanisme dari gerak sadar, impuls ke arah reseptor atau indera, kemudian saraf sensorik, kemudian otak, kemudian saraf motorik, dan efektor atau otot. Telu. Gerak refleks. Gerak refleks adalah gerak yang tidak disengaja atau tidak disadari. Penjalaran pada gerak refleks berlangsung cepat, melalui jalur pendek dan tidak melewati otak. Tetapi gerak refleks ini melewati sumsum tulang belakang. Contohnya antara lain terangkatnya kaki saat menginjak paku, menutupnya kelopak mata ketika benda asing masuk ke mata, dan saat memegang benda panas tanpa sengaja, maka secara spontan akan menarik tangan menjauhi benda panas tersebut. Pada gerak refleks ini, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas yaitu dimulai dari reseptor menerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensorik ke pusat saraf. Kemudian diterima oleh sel saraf penghubung atau asosiasi tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Mekanisme penghantar impuls. Neuron dalam keadaan istirahat memiliki energi potensial membran untuk bekerja mengirim impuls. Dalam keadaan istirahat disebut polarisasi membran. Adanya impuls menyebabkan membran sel saraf terdepolarisasi. Nah, akibatnya ada perbedaan muatan sel saraf.
Perbedaan muatan sel saraf ini akan menyebabkan impuls merambat ke sepanjang akson menuju sinapsis. Mekanisme pengantar impuls melalui akson ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tahap polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi merupakan keadaan di mana sel saraf sedang beristirahat. Kata beristirahat, sel saraf ini mempunyai makna ketika sel saraf sedang tidak ada rangsangan. Nah, kalau tidak ada rangsangan, keasan akson akan seperti ini. Ketika tidak ada rangsangan, keadaan di dalam membran akan bermuatan negatif, sedangkan di bagian luarnya bermuatan positif. Di dalam membran juga terdapat ion K+, sedangkan di luar membran terdapat Na+. Nah, kalau pada tahap polarisasi saluran Na+ dan K+ ini tertutup. Yang kedua, tahap depolarisasi. Jadi tahap depolarisasi ini terjadi ketika ada rangsangan. Saluran Na+ akan terbuka dari ion Na+ akan masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan perubahan muatan listrik. Jadi ini dibagi dalam membran menjadi bermuatan negatif dan di bagian luar membran bermuatan positif. Yang ketiga yaitu tahap repolarisasi. Pada tahap ini saluran Na+ tertutup. Jika saluran K+ tertutup relatif lambat dan menyebabkan keadaan salam membran menjadi bermuatan negatif, akan kembali ke tahap istirahat. Ini pertanyaan yang kami buat untuk audien. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan impuls? Dan yang kedua, jelaskan proses mekanisme penghantaran impuls. Terima kasih. Berikut seperti itulah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.